Halo, apa kabar kawan-kawan semua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini, dalam video ini, kita akan berbicara soal berkat yang menunggu. Saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara soal berkat, pasti yang ada dalam pikiran kita cenderung kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi berkat yang sebenarnya adalah berkat yang bersifat rohani. Berkat yang dari Tuhan, saudara-saudari sekalian. Oleh sebab itu, berkat yang dari Tuhan akan membuat kita sungguh-sungguh menikmati sukacita, damai, sejahtera. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal yang lain, kadang-kadang cobaan-cobaan, ujian-ujian yang datang karena berkat-berkat itu pun kadang membuat diri kita lupa akan si pemberi berkat itu. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti di dunia ini. Banyak hal yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami. Kadang kita melihat di luar sana, di begitu banyak media-media sosial atau berita-berita yang berkeliaran di sekitar kita. Kadang-kadang kita melihat bahkan orang-orang yang menurut dunia itu tidak baik, tapi berkat selalu ada, selalu datang. Bahkan kita begitu melihat banyak orang-orang yang baik di sekitar kita, tapi hidupnya sungguh pas-pasan, hidupnya juga tidak terlalu terlihat mewah. Oleh sebab itu, saudara-saudari, hal-hal yang kita tidak mengerti seperti itu kadang membingungkan buat orang yang tidak punya iman. Beriman yang hanya sekedar beriman, tapi tidak mengenal keimanan yang sesungguhnya. Saudara-saudari sekalian, banyak orang yang mencari berkat hanya untuk memuaskan keinginannya. Ada juga orang yang mencari berkat hanya untuk berbagi kepada sesama. Oleh sebab itu, saudara-saudari sekalian, sebenarnya kita hidup itu untuk apa sih? Kita harus mencari hal-hal yang membuat diri kita damai. Dan damai itu, damai yang dari Tuhan, itu yang harus kita cari. Oleh sebab itu, saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen yang sebenarnya adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencari berkat, tapi kita mencari yang memberi berkat itu. Tuhanlah yang memberi berkat itu, sehingga motivasi hati kita
benar di hadapan Tuhan. Sekarang hidup kita ini, saudara-saudara, Tuhan atau untuk yang lain? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita harus berani menjadikan Tuhan kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Jadi kalau kita bekerja, kita berumah tangga, kita berusaha, atau apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan seakan-akan kita memburu harta yang sesungguhnya. Dan harta yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Mari kita merubah cara pikir kita, mindset kita, sehingga kita tahu motivasi kita dalam mencari Tuhan. Tidak gampang, saudara-saudari. Bahkan banyak orang yang tidak sanggup dan tidak tahu harus berbuat apa dengan kehidupan ini. Tapi kita belajar setiap hari, bahwa dengan belajar setiap hari dalam segala persoalan, kita tahu, kita yakin dengan pasti bahwa berkat selalu ada dan berkat itu menunggu kita. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang-kadang hidup ini tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah apa yang kita bicarakan. Tapi tetap sukacita selalu harus ada dalam hati kita. Banyak orang yang mempunyai apa saja. Dia mau melakukan apa saja. Dia mau membeli apa saja. Dia mau memiliki apa saja. Dia bisa memilikinya. Tapi apakah itu tujuan utama kita, saudara-saudari sekalian? Oleh sebab itu, mari kita saling mendoakan. Kita saling memberi diri kita untuk berguna bagi sesama. Bukan saja dengan materi, tapi dengan motivasi, dengan doa-doa kita, dengan cara kita memberi masukan, pendapat kepada orang lain, saudara-saudari. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan bagaimana hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang diberkati, sebagai orang-orang yang dikasih anugerah, yaitu anugerah keselamatan. Jangan pernah berharap bahwa dunia ini memberikan kebahagiaan kepada kita. Jangan pernah berharap, saudara-saudari. Kalau saudara berharap dunia memberikan kebahagiaan kepada saudara, kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menghayati, menikmati damai sejahtera dari Tuhan, semua akan jadi indah. Apapun yang kita makan, kita akan bersyukur. Kenapa? Karena di luar sana, di dunia ini, dimanapun penjuru dunia ini, banyak sekali orang-orang yang mungkin untuk makan sehari sekali saja, saudara-saudara, tidak bisa. Sehingga mari kita berdoa. Berdoa buat kedamaian dunia ini, berdoa buat mereka orang-orang yang tersingkirkan, yang terbuang, yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Mari kita berdoa buat mereka, kita memberikan diri kita sebagai apa? Sebagai tempat alat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita berdoa, kita memohon bahwa kita bisa
menjadi alat yang bisa Tuhan pakai untuk kita melakukan apa yang berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih saudara-saudari telah mendengarkan pembicaraan saya kali ini. Semoga kita diberkati, semoga damai sejahtera selalu menyertai kita dan keluarga kita semua. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.